Saya menduga ya, jangan-jangan mereka yang menuduh PSI sedang mempersiapkan satu kecurangan ini adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan kecurangan. Sebetulnya kalau kita mau lebih dalam ya, kita tidak usah bicara kecurangan, kita bicara soal memperbaiki sistem. Siapa? Kenapa dia mendapat suara terbanyak? Dari mana suaranya? Dari kecamatan mana? Lalu juga demografi pemilihnya. Kan dari situ ketahuan. Saya justru ingin mengkritik, Bang, adanya gerakan sejumlah pihak ingin menggelontorkan atau menggulirkan hak angket di DPR untuk memprotes apa yang dia sebut sebagai kecurangan pemilu. Jadi ini justru memperlihatkan menurut saya satu sikap asal tuduh curang padahal nggak punya bukti. Yang kedua, tidak siap kalah tadi, Bang. Apapun hasil dari angket jadi atau tidak jadi, harusnya sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang dihasilkan oleh parlemen itu tidak akan bisa menegasikan hasil pemilu. Nggak bisa menggagalkan itu. Nggak bisa, itu kan tidak relevan Iya. namanya. Jadi untuk apa gitu loh? Kalau hak angket nggak mungkin. Interpelasi terpaksa- katanya mulai. Ada kalimat itu, Ya, Bang. sama Saya aja, dengar. nggak Iya, bisa. Betul. Nanti akhirnya naik angkot. Dari angket jadi angkot. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Ya kan, salam sejahtera juga kepada seluruh penonton Unpacking yang setia. Semoga selalu sehat ya. Amin. Dan Amin. selamat datang kepada Inang Irma Huta Barat. Nah, kemudian bersama dengan Andi Budiman. Terima kasih, Bang. Kedua-duanya tokoh PSI ini, Partai Solidaritas Indonesia. Ya, dua-duanya caleg juga nih. Betul. Satu, kalau Andi di Jakarta ya, Bukan. Jateng. Jateng 1, Bang. Jateng 1 ya. Kemudian kalau Inang, Inang Sumut di 2. Sumut 2, berapa kabupaten? 19 kabupaten. 19 kabupaten. Bisa bayangkan Inang harus keliling 16 kabupaten. 19. 19 kabupaten. Iya. Dari mana ke mana aja itu, Nang? Dari mulai Toba sampai ke Nias, sampai ke Labuhan Batu, Waduh. Paluta, Padang Lawas, Utara, Labuhan Batu Utara, Selatan dan Pusat, lalu juga Toba, Samosir, Humbang, Hasudutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara. Sepertiga Sumatera Utara. Berat sekali Inang dikasih tugas di sana ya. Tapi walaupun juga tidak terlalu muda, masih muda, gitu kan. Inang masih muda, tapi artinya kan dibandingkan dengan caleg-caleg lain tidak muda lagi. Tetapi tidak menolak tugas sebagai kader partai. Nah, di sini. Jadi kader partai itu tidak lihat tua muda, kalau dapat tugas jalan. Padahal kalau dipikir-pikir Inang, wah 19 kabupaten berat. Iya. Tapi dijalankan sama Inang dengan santai ya. Dan sekalian pulang kampung, Abang. Ya. Dan pokoknya berbuat dan berjuang. Betul. Soal menang kalah nanti soal belakangan ya itu. Sepakat. Ya. Begitu juga Bung Andi ya. Di berapa kabupaten? 4 kabupaten kota. Apa aja Kota tuh? Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga. Wah, itu berat-berat nampaknya itu. Pasti Berat. banyak incumbent-nya tuh ya. Banyak incumbent, tokoh-tokohnya kuat-kuat, Bang, dan ini memang daerah basis kompetitor PSI. Bisa disebut nggak siapa beberapa orang dari partai lain yang incumbent? Yang incumbent itu antara lain Mas Herviano ya, anaknya Kepala BIN, Mas Budi Gunawan. Oh, dia incumbent ya? Incumbent ya. Kemudian ada juga Dimyati Ros dari PKB, kuat. Kemudian juga ada dari PDI Perjuangan juga Ibu Tuti itu incumbent, tokoh lokal. Jadi ini memang orang yang punya akar yang kuat dan memang partainya sendiri sudah dikenal sangat baik dan juga mengakar sangat kuat di sana. Jadi ini memang saya masuk ke kandang yang cukup berat, Bang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kan di samping perjuangan ada aspek kita exercise semua, ya kan? Betul. Nah, jadi ke depan insya Allah akan bisa lebih sukses ya. Nah, sekarang kan memang
PSI ini memang dalam perjuangan sekarang. Memang ya dari hasil-hasil hitung baik quick count ataupun Sirekap. bukan real count KPU itu kan memang masih belum selesai dihitung kalau real count KPU ya. Artinya sudah mencapai sudah 3% sekian lah. Nah, kemungkinan untuk lolos masih ada. Masih ada, Bang. Cuman PSI ini kan agak sulit kalau saya lihat. Lolos dibilang curang, ya kan? Nggak lolos juga dihujat. Gitu ya, Bang, ya kan? Nah, jadi bagaimana kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Kaesang di situ, ketua umum, anak presiden. Kemudian dengan potensi anak-anak muda yang ada di PSI, nggak usah curang pun dapatnya 6-7% sebenarnya. Itu nggak usah curang. Kalaupun curang ya pasti di atas itu, gitu ya. Nah, tapi sekarang kan betul-betul dengan penuh dengan perjuangan. Kalau dapat 4,2% saja misalnya, ini perjuangan yang berat menurut saya. Ya kalau memang mau lolos, mau main curang, gampang aja. Dari awal ya? Dari awal sudah di set up Pak Jokowi. Misalnya yang dianggap curang ini kan Pak Jokowi. Tinggal perintah aja gini-gini, lu bikin 7% deh, settingnya gimana caranya saya nggak tahu. Tapi kan buktinya tidak. Tetapi tetap ada orang-orang ya menganggap kalau lolos 4% aja dianggap curang. Masih curang. Nah inilah saya kira ini faktornya bukan bicara faktor rasional lagi. Kalau saya lihat ini faktor kebencian sebenarnya, ketidaksukaan. Pokoknya yang namanya PSI itu orang udah nggak suka aja, ya kan? Lolos salah aja kan gitu, pasti curang aja kan gitu. Nah saya kira pikiran-pikiran seperti ini jangan dibangun di dalam dunia politik kita. Kan semuanya lu fairness. Betul. Ya kan fair play, fairness kita kan. Semuanya harus melihat bahwa ini satu perjuangan. Ya. Nah mungkin saya terus terang kepingin dari Bung Andi dulu lah, yang lebih muda nih. Kalau Inang kan nanti tinggal rambut sudah putih belakangan lah. Saya nggak hadir waktu Pak Jokowi bilang nanti calon presiden itu rambut putih. Coba Inang hadir kan, wah ini Ganjar apa Inang kan gitu. Gimana? Iya, jadi begini Bang. Pertama kita optimis kita masih ada peluang untuk lolos ke Senayan di atas 4%. Kenapa dasar optimisme itu? Yang pertama, survei salah satu litbang media terkemuka yang tidak dipublish hasilnya karena satu dan lain hal, itu memperlihatkan elektabilitas PSI sesaat sebelum hari pemilihan umum itu 4,4%, Bang. 4,4%. Tidak dipublish? Tidak dipublish karena saya nggak tahu, perlu dicek mungkin ke media terkemuka ini alasan mereka tidak mempublish hasil riset tersebut karena mungkin ada pihak-pihak merasa keberatan karena surveinya buruk mungkin dan lain sebagainya. Dan yang jelas di situ suara PSI sudah 4,4. Itu sesaat sebelum hari H pemilihan umum. Nanti dulu ya, kita kan tidak, saya terutama ya, tidak menuduh siapa-siapa. Kalau dibilang litbang satu media terkemuka, feeling saya nggak banyak tuh. Gitu ya Bang? Yang paling aktif tuh kan Kompas. Ya bisa jadi mungkin aja Kompas kan. Saya nggak tahu, kalau kan Bung Andi nggak tahu juga litbang yang mana kan. Saya tahu tapi ya karena litbang atau lembaga tersebut tidak ingin membuka hasil informasinya, hasil surveinya, tentu saya tidak bisa sebutkan lembaganya, tapi kami mendapatkan bocoran mengenai hasil survei tersebut, itu posisi PSI di 4,4%. Nah, kemudian hasil quick count, kalau kita melihat sejumlah lembaga, misalnya lembaga survei SMRC misalnya, itu quick count PSI itu 2,85. Sementara kalau di LSI, Lembaga Survei Indonesia itu 2,9. Kalau di Carta Politika 2,95. Dengan tingkat margin of error itu 1 sampai 1,5. Jadi ini masih ada dalam rentang margin of error. Karena kalau kita bicara tentang profil partai seperti PSI, kalau saya bicara dengan para pollster, teman-teman pollster, mereka bilang biasanya pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah dari margin of error. Profil PSI, PAN dan lain sebagainya biasanya trennya demikian. Jadi itu hasil quick count-nya kita juga masih terbuka ruangnya, sehingga kita cukup optimis bahwa peluang untuk ke Senayan itu terbuka.
Karena itulah kami memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh kader, pengurus dan juga caleg untuk menjaga setiap suara, Bang. Karena sekarang betul-betul satu suara itu sangat berharga untuk menentukan apakah PSI akan lolos ke Senayan atau tidak. Karena kami sendiri terus terang kita harus apresiasi, Bang. KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu itu sudah bekerja sangat keras. Tapi kita harus akui juga ada 1-2 kesalahan di lapangan yang manusiawi mungkin. Orang sudah capek mencatat dan kemudian salah menulis. Contoh misalnya, di dapil saya di TPS 29 itu suara saya itu 10 tapi ditulisnya 0 gitu loh. Ya itu mungkin karena petugasnya sudah capek dan lain sebagainya. Tapi karena ada saksi dari kami yang mengontrol itu dan mempersoalkan itu dan protes itu diterima, termasuk juga oleh partai-partai lain yang kemudian menandatangani berita acara, akhirnya itu tidak terjadi. Suara itu tidak hilang. Jadi sekali lagi itu satu contoh. Kita mengumpulkan ada banyak contoh merata dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, ada kesalahan seperti itu. Nah, kami tidak menyebut ini sebagai kecurangan, tapi ini adalah bagian dari upaya PSI untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan-kesalahan kecil tadi, Bang. Karena saat ini sangat genting, kita nggak mau satupun suara hilang. Jadi kami instruksikan untuk memperhatikan itu secara detail berjenjang. Dari mulai TPS, perhitungan kelurahan, dan kemudian kecamatan sekarang, dan mungkin kota, dan lain sebagainya. Jadi yang kami lakukan ini adalah bagian dari upaya selain memastikan bahwa tidak ada suara yang hilang, ini juga memperkuat kualitas demokrasi. Karena kalau misalnya satu suara dalam politik, dalam pemilu itu adalah amanat dari masyarakat, nggak boleh hilang. Nah ini yang kita jaga. Jadi optimisme itu ada, Bang, kita akan lolos, yakin ke Senayan 4%. Dan kemudian kalau ada di lapangan kami menemukan beberapa kesalahan tadi, itu adalah bagian dari upaya kami untuk memperbaiki sistem rekapitulasi suara. Kurang lebih begitu, Bang. Tapi kan ada juga misalnya yang di inputnya kelebihan suara seperti Ade Armando ya. Itu yang di Sirekap, Bang. Itu perhitungan yang berbeda. Beda ya. Kalau yang di perhitungan berjenjang itu dari TPS, kemudian ke desa dan kecamatan, itu perhitungan berdasarkan formulir dari C1. Kalau Sirekap ini ada sistem yang dikembangkan oleh KPU. Ini juga bagian dari untuk transparansi pemilu supaya publik bisa ikut mengawasi. Ini memang ada beberapa kesalahan yang saya dengar, misalnya ya, tanpa bermaksud untuk menjadi pihak yang mewakili KPU. Misalnya harusnya dalam sistem itu ditulisnya suara misalnya 40. Tapi yang menginput itu kemudian nulisnya 40. Di sistem itu terhitung 3 digit misalnya jadi 400, Bang. Harusnya kan ditulisnya 040. Nah, hal-hal seperti itu terjadi. Tapi kita lihat bahwa KPU sendiri terus memperbaiki diri, menerima kritik dan kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Jadi sekali lagi kalau ditanya PSI bagaimana sikapnya terhadap Sirekap, kami bilang itu adalah sesuatu yang baik, itu bagian dari transparansi, dan kalau ada kekurangan ya mari sama-sama kita perbaiki sambil PSI sendiri ngejaga perhitungan atau rekapitulasi suara yang berjalan secara manual ini berjenjang. Nah, Inang kan terus terang aja mengawal suara di 19 kabupaten itu nggak gampang. Setengah mati kan. Yang mana yang mau dikawal, daerah mana kan. Betul. Apalagi Inang ini kan baru pertama. Iya, turun. Iya kan? Ya, karena ternyata kan jadi caleg itu nggak mudah. Tapi iya. Walaupun saya tahu kalau orang model Inang ini itu mau sulit mau apa nggak masalah. Karena yang ada misi lain, ada misi lain yang memang untuk lebih mengenal bagaimana situasi kehidupan masyarakat. Itu yang didapatkan ya. Yang selama ini lihat dari jauh, ini bisa langsung dari dekat. Betul. Kampung sendiri ya. Kata orang India bilang kampung sendiri. Kampung sendiri. Nah, ini bisa lihat langsung dari situasi itu kan. Nah, Inang mungkin satu sisi ya bisa menceritakan bagaimana pengalaman untuk menjadi caleg. Orang mau tahu nih, kok si Inang nih mau-maunya aja sih. Gimana? Iya, itu kan tadinya memang sebetulnya sih ambisi itu kan sudah tidak ada. Saya bilang bahwa saya masuk ke PSI itu karena DNA-nya mengusung
sesuatu yang sesuai dengan apa yang ingin saya usung, ya kan, ya isu anti korupsi dan anti intoleransi yang merupakan DNA dari PSI itu sendiri. Lalu juga anak saya Kevin itu memilih PSI dan dia ikut nyalek juga di Kabupaten Bekasi, Depok Bekasi. Artinya seusia kita ini Bang, kan kita maunya itu membuka jalan buat generasi di bawah, yaitu anak-anak dan juga ya cucu lah kalau dalam hal ini. Nah, ketika saya diminta untuk masuk ke PSI, ini ada waktu itu nih, Andi ada diterima, dan waktu itu Mas Kesang belum jadi ketum ya. Lalu kemudian pas penentuan untuk ditaruh di mana, waktu itu ada Bang Akbar Faisal, lalu ada tentu saja Big Bro JG, kita BIMTEK sebelumnya kita rapat pertemuan di Bogor untuk memperkuat dulu PSI sebelum kita menghadapi Pileg dan Pilpres. Nah, pada waktu itu akhirnya diputuskan, saya waktu itu masuk bareng dengan Helmi Yahya ya kan. Sumatera ini kan memang PSI belum merambah lah sampai ke desa-desa, apalagi ke pulau-pulau terpencil yang ada di dapil saya di Nias itu banyak pulau-pulau terpencil. Nah, saya waktu itu dia bilang, oke, Inang mau di mana? Saya bilang, nggak apa-apa, saya sih di mana aja nggak masalah, ya kan. Kalau Jawa atau Sumatera atau Jakarta kita bisa cuman bisa melihat bahwa lebih enak kalau di Jawa, lebih enak kalau di Jakarta gitu. Tapi dibilang menurut survei katanya Inang itu populernya di Sumatera Utara, di tanah kelahiran, karena waktu itu orang masih ingat urusan Joshua Huta Barat dan Sambo, kalau Abang ingat ya. Jadi saya pikir ya sudah, terserah saja ya. Akhirnya di Sumut 2, dan pada waktu itu memang Sumut 2 itu belum terbayangkan betapa besar dan betapa jauhnya, karena itu mesti naik kapal, jalanan yang rusak. Tapi saya ya dalam hal ini melihat the bright side aja Bang, bahwa kalau saya tidak ditaruh di Sumut 2, siapa lagi? Ya kan, dan PSI kan harus diperkenalkan, harus diusung, gitu dah. Lebih mudah karena di kampung saya, ya kan. Akhirnya mereka tahu, ini Irma Huta Barat. Hanya memperkenalkan, saya Irma Huta Barat, berasal dari Tarutung, saya orang Sumut, dan saya sekarang dengan PSI, ini loh Mawar lambangnya gitu. Jadi gitu-gitu. Itu dari sisi bagaimana membawa nama PSI ke kampung halaman, ke dusun-dusun yang orang ya nggak ada sosmed juga di sana. Kadang-kadang jalannya pun juga nggak ada sinyal. Nggak ada BTS juga. Nggak ada. Sering banget. Gara-gara dikorupsi tuh, Nan. Iya betul, itu 8 triliun itu. Tapi gini, di tempat-tempat yang tidak terjamah, ya kan, oleh sosmed, oleh signal, itulah saya melihat realitas. Saya pikir kalau dilihat dari situ, saya merasa beruntung. Saya merasa bersyukur saya ditempatkan di tempat non jauh di sana, di mana bisa melihat bukan hanya profil dari konstituen, rakyat yang masih banyak, yang masih terbelakang dan miskin, namun juga bisa melihat bahwa bagaimana kantor-kantor PSI yang di daerah itu. Saya datang ke Paluta, saya datang ke Ranto Parapat, saya datang ke Nias, itu ketemu pengurus yang sekjennya sampai nangis, gak percaya bahwa ada loh orang dari pusat yang datang seumur hidup, belum pernah ada. Tidak ada satupun caleg yang datang, tidak ada satupun pengurus DPP PSI, karena jauh banget, harus jalan 10 jam naik kapal laut, lalu juga jalan darat. Artinya gini, tempat-tempat itu sudah saya injak, lalu akhirnya saya menjadi the face of PSI juga di sana, ya kan. Bukan hanya sebagai caleg, tapi dilihatnya sebagai, ini ada Dewan Penasehat PSI yang datang. Sehingga mereka yang tadinya mentalnya sudah menurun karena memang masih belum terkenalnya PSI di dusun-dusun atau di desa, jadi semangat lagi. Nah, itu dari sisi yang the bright side. Melihat realita, lalu memberi semangat kepada pengurus-pengurus di daerah, lalu bisa memberikan laporan kepada, nantilah kita
duduk ya kita bisa mengevaluasi di mana kelemahan. Kan saya pernah bicara sama Abang bahwa saya pikir Kaisang itu adalah ketua umum yang berani memberikan otokritik, ya kan? Waktu pertama kali diangkat dia bilang bahwa PSI ini hanya terkenal di kota, nggak bisa begini. Ya, kita tidak bisa jadi partai kota, harus ke desa-desa, ke dusun-dusun. Dan Indonesia ini luar biasa besarnya. Sumatera aja, utara aja. Abang kan orang Sumatera. Keliling Aceh aja bisa pingsan, Bang. Kalau 75 hari nggak cukup loh, Bang. Kalau untuk mengenal. Saya pikir ini baik ya, bahwa proses pencalekan ini juga menjadi ajang untuk lebih mengenal konstituen, lalu juga untuk memperkenalkan PSI. Dan saya ini sebagai orang Batak akhirnya melihat, oh masih banyak orang miskin di sana, masih banyak yang belum dapat air bersih, masih banyak yang masih belum bisa bersekolah karena sekolahnya jauh dan harus ditempuh dengan jalan kaki yang berkilo-kilometer. Masih ada yang tidak bisa ditembus oleh kendaraan. Kalau soal sinyal emang banyak kan nggak dapat sinyalnya daripada dapatnya. Jadi kalau saya bisa berkomunikasi dengan Andi, dengan Bro Andi, dengan DPP itu adalah senang banget sinyal. Ini lagi dapat sinyal lagi cepetan gitu. Kan iya dong, pada saat yang sama kan saya juga juru bicara di TKN dan juga harus ikut mempromosikan 02 waktu itu. Dikasih penugasan, saya bilang oke. Ketanya tuh sampai bisa nyari tempat untuk Zoom tuh setengah mati. Jadi tiba-tiba lagi diwawancara berhenti. Saya bilang inilah realita. Jadi memang kita tahu bahwa BTS itu berguna sekali. Maksudnya akses kepada informasi digitalisasi yang memang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu, saya pikir maknanya tuh besar sekali untuk memajukan orang-orang di daerah pelosok-pelosok. Dan kampung saya termasuk pelosok jadinya, Bang. Banyak yang nggak dapat sinyal. Nah itu realita yang tidak mungkin saya temui kalau saya tidak ditaruh di dapil itu. Ya, jadi gitu. Memang satu sisi momen ini susah untuk kita ulangi. Oh, nggak bisa lagi ya. Artinya bahwa kecuali kalau menang menjadi anggota DPR, kemungkinan balik ke konstituen itu kan ke daerah itu ada. Karena kita sudah janji waktu kampanye nanti kita akan balik. Betul. Tapi kalau secara khusus orang mau keliling 16 kabupaten itu memang sulit menurut saya kan. Betul. Kecuali ada kan waktu ini perlu dipersiapkan. Betul. Ya, dan itu kita ini kampanye yang paling singkat ya. Dibandingin tahun 2019 ya. Terlalu singkat. Terlalu singkat. Ya, saya kan udah ada beberapa tempat untuk menjadi caleg ya, dapil-dapilnya pindah-pindah ya. Abang juga ya? Di Sumut dulu pertama. Pernah ya? Sumut berapa, Bang? Dulu tapi Sumutnya itu masih beda ya pembagiannya? Iya, Medan, beberapa dekat-dekat lah. Medan, Serdang, Bedage, Binjai ya. Kemudian saya juga masuk Inang itu hampir 12 kabupaten di Aceh 2 itu. Itu lumayan juga ya? Luas. Ada yang terpencil? Ya ada lah, kita sampai ke Aceh Tengah sama ya, nggak ada jalan sampai ke Dan Aceh itu kalau sudah kita masuk ke gunung-gunung itu ketemunya ya tahulah ya kan kombatan-kombatan itu. Iya, betul. Panglima hutan ya. Kadang-kadang kita sebelum masuk harus kita potong dulu 1-2 ekor sapi ya. Untuk supaya dengan masyarakat kita dekat ini ya, baru nanti kita bisa lebih mudah komunikasi. Berapa sapi itu Abang habis? Waduh, udah kalau dihitung-hitung berat. Tapi udahlah, ini kan sambil ini aja kan, sambil istilahnya mengenal silaturahmi. Betul. Dan itu kan tidak ada ruginya. Masyarakat ini juga makan sapi belum tentu setahun 2 kali. Makan daging kan. Ya, itu kondisi ekonomi. Betul. Dan dapil saya itu kan dapil nomor 2 termiskin setelah NTT. Aceh ya? Aceh 2. Ya kan, paling dekat juga dari Jakarta 2 jam seperempat naik pesawat kan. Betul. Nah, jadi memang itu pengalaman yang luar biasa. Memang. Oleh karena itu kalau sudah terpilih menjadi anggota DPR, tidak kembali ke dapilnya untuk melihat konstituennya yang mendukung dia itu rugi sekali. Rugi sekali. Makanya, kalau saya malah berpikir saya terpilih tidak terpilih, kan saya punya janji dan punya ikatan batin sama mereka ya Bang ya, kampung sendiri. Misalkan ada di daerah di Losung Batu yang mereka tidak mendapatkan akses air bersih setelah bertahun-tahun ya. Ada beberapa tempat yang juga minoritas yang mereka tidak bisa menjalankan ibadahnya. Itu di tempat ada
gereja-gereja Nias yang ada di Sihitang. Saya punya daftar apa saja yang ingin saya bantu di tiap-tiap daerah itu yang basic sekali. Nah, menurut saya itu sudah menjadi satu keinginan ya, niat atau itikat bahwa saya mau bantu mereka. Ada tempat yang banjir kuburannya di Padang Sidempuan. Kalau dia turun hujan, maka ada kuburan yang bekas COVID itu yang rendah itu banjir, dan buat orang Indonesia kan makam itu penting ya Bang. Saya bilang nanti saya tanam vetiver di sana. Lalu juga di Toba ada beberapa tempat yang memang lingkungannya rusak. Saya janji saya akan kirim vetiver, itu tanaman yang bisa menahan longsor dan menahan banjir. Dan saya bawa ke sana, saya sudah kirim di Toba dan di Balige. Artinya menang tidak menang ya, hal yang bisa saya bantu, saya udah punya list yang saya janjikan itu. Saya ingin menunaikan itu satu persatu. Dan ini bukan masalah terpilih atau tidak, tapi masalah menurut saya menjadi masalah kemanusiaan. Concern. Betul. My concern, ini kampung saya bukan hanya miskin, tapi banyak lingkungan yang memang rusak parah. Lalu orang-orang basic needs sajalah. Kalau kita bicara soal internet, soal pendidikan, itu sangat penting gitu. Tapi kalau nggak punya air bersih, itu menurut saya adalah primary needs yang saya berdosa kalau tidak membantu mereka, Bang. Artinya seandainya saya terpilih menjadi anggota DPR, maka akan lebih banyak kebijakan yang bisa didorong. Itu di desa kalau, ya. Di desa. Saya di Aceh, itu dalam kota juga mengalami hal seperti itu. Air bersih ya, nggak kasihan. Saya kan pengalaman di Citarum ya, Bang ya, bahwa banyak orang miskin yang memang secara ekonomis mungkin dia minim ya. Lalu juga tidak punya akses kepada informasi, tidak punya akses kepada pendidikan, tidak punya akses kepada transportasi. Tapi orang-orang yang miskin dan tidak punya air bersih, itu 10 kali lipat penderitaannya. Betul. Karena di Citarum itu mereka punya irigasi, jadi 50% padinya kopong, lalu anak-anaknya menderita sakit gatal yang permanen, lalu juga orang tuanya itu mengalami kerusakan ginjal, liver, dan lain-lain karena air, because of dirty water, karena air kotor. Nah, saya bicara hal-hal yang basic ini di kampung saya tuh mengena sekali kalau menurut saya gitu loh, Bang. Jadi bagaimana memenuhi the primary needs dari orang-orang yang ada di dapil saya ya, itu bagi saya ya bukan hanya menjadi anggota legislatif satu, tidak. Saya tanya, lah ini yang selama ini menang dari sini bagaimana? Yang maju dari sini siapa? Pernah datang? Nggak pernah. Kamu udah lama dari zaman SBY katanya, berarti kan itu dari tahun 2004 ya sampai 2024, 20 tahun mereka nggak dapat air, dan itu di tengah kota, di kota Padang Sidempuan. Jadi saya pikir ada janji-janji yang bisa kita tunaikan. Yang saya sebelum menjadi politisi kan adalah seorang aktivis ya Bang ya. Artinya saya membuka telinga saya, hati saya, pikiran dan mata saya untuk mendengarkan keluhan dari orang yang saya di PSI ini bisa membuatnya menjadi lebih terstruktur. Ada rekan-rekan yang bisa diajak untuk membantu sehingga apa yang saya lakukan itu bisa dimagnify untuk mempermudah kehidupan orang banyak. Jadi itu salah satu hasil dari yang tadi Abang bilang dapil di ujung pengalaman dunia spiritual itu. Ini ya, Inang ya. Ini semacam saya pikir karena saya pertama kali sebelum datang itu saya pasti ziarah dulu ke melihat ke, buat orang Indonesia kan makam itu penting ya, karena artinya saya ada di sini karena ada bapak saya, opung saya, leluhur saya yang akhirnya saya menginjakan kaki di sini. Saya bilang ya kan, Assalamualaikum, saya datang, saya mau berkampanye. Nah, itu membuat saya merasa bahwa ini tanah kelahiran opung-opung saya, ya kan? Yang pada waktu itu masih belum ada jalanan, belum ada akses apa-apa. Nah, kenapa 2024 itu masih belum ada juga di beberapa tempat? Jadi kan itu kan artinya dari tahun 35 sampai 2024 tuh ada tempat-tempat yang masih memang
masih belum dapat air, ada tempat di Nias yang masih belum ada listriknya. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Betul. Ya itu kan Kalau basic. di Jawa Tengah kan lebih rata ya. Iya. Beratnya lain lagi ya kan. Benar nggak, Bro? Beda situasi. Beda situasi. Tingkat Itulah luar biasanya. kualitas kehidupannya beda. Iya. Mungkin bagi orang di Dapil Inang Sumatera Utara, ya 19 kabupaten dan lebih lagi tempat-tempat lain, itu kalau dapat penghasilan misalnya sebulan katakanlah 2 juta, 1 juta. Mereka merasa cukup 2 juta lah, ya kan, merasa lebih. Tapi kalau di Jawa 2 juta itu malah kurang kan. Ini kan UMR-nya aja beda ya. Beda, UMR beda, kemudian harga-harga beda. Betul. Ya kan? Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, Bung Andi ya, apa yang disampaikan oleh Inang tadi, ini kan prihatin. Kita melihat prihatin ya. Bahwa memang kalau kita bicara persoalan pertumbuhan ekonomi, kita bicara persoalan kemampuan kita menyiapkan pangan dan lain-lain, itu kan boleh kita katakan ada menuju kebaikan kan gitu, perbaikan. Tetapi sebenarnya kalau kita lebih melengkapi lagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, masih banyak yang belum bisa terpenuhi gitu loh. Nah, ini Bung Andi bagaimana ini, PSI bagaimana melihat persoalan ini? Betul Bang, jadi betul seperti Inang bilang, pengalaman ke Dapil itu adalah pengalaman bagi para politisi itu untuk langsung bersentuhan dengan persoalan masyarakat. Di situ kita bisa menghargai bahwa atau memahami dengan jelas kenapa korupsi BTS itu sangat merugikan masyarakat dan terutama masyarakat kecil. Betul. Ya. Karena mereka yang sebetulnya punya peluang untuk belajar menggunakan internet, anak-anak sekolah bisa belajar menggunakan internet karena di sana pengetahuan itu tanpa batas, atau ada orang-orang yang menjalankan bisnis mikro dan bisnis kecil gitu, skala kecil di sana itu harusnya bisa masuk ke pasar online, tapi mereka tidak bisa ke sana karena tidak ada internet. Itu adalah mereka yang paling kena dampak dari apa-apa yang merupakan praktek korupsi, inefisiensi dan lain sebagainya yang terjadi di pusat di Jakarta. Itu bahkan di Jawa Tengah Inang masih ada beberapa tempat yang bisa dibilang blind spot ya. Jadi masih tidak terjangkau oleh internet karena BTS-nya kurang. Sebetulnya ini kan buat kami, buat kita di Bang Zulfan juga pasti lebih dulu mengalami ya. Ini kesempatan buat kita untuk melihat secara langsung persoalan mereka, dan mungkin yang membedakan sekarang ini adalah teknologi komunikasi ini. Kalau minimal kalau di tempat saya ini, di dapil saya ini lebih baik ya. Ini memungkinkan orang untuk menyampaikan secara langsung persoalan mereka, dan setelah proses kampanye selesai, hubungan itu masih terjalin. Karena saya juga bagi nomor telepon saya ke masyarakat, mereka bisa akses lewat Instagram dan lain sebagainya. Ada banyak sekali cerita, ada banyak dan lain sebagainya, minta bantuan dan lain sebagainya, bantuan terkait dengan ini ya, dengan kebijakan misalnya. Dia bilang di depan rumah saya ada tempat pembuangan sampah yang sangat mengganggu dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini lebih intens karena ada teknologi komunikasi. Di sisi lain buat kita itu kesempatan untuk melihat langsung persoalan yang ada di masyarakat. Mereka bergulat dengan persoalan sehari-hari seperti apa gitu loh. Ya, tapi kan persoalannya begini. Oke, kita kan tidak boleh berhenti memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi. Betul. Ataupun feedback dari masyarakat kepada kita kan gitu. Hanya karena ada penyimpangan dalam penggunaan BTS. Betul. Tetapi kan harapannya ya, apa harapannya? Sehingga itu satu kesalahan lah, ya kan? Kecelakaan kita dalam konteks BTS ini. Tetapi kan tidak boleh berhenti. Nah itu bagus tuh, karena akses, kan salah satu dari cita-cita Presiden Jokowi adalah digitalisasi ya. Digitalisasi yang akan, kalau dibangun jalan tol secara infrastruktur, maka juga ketika waktu itu school from home, ingat nggak abang zaman waktu COVID kan. Jadi nah apa yang diperuntukkan bagi rakyat banyak di daerah-daerah terpencil itu kan jadi hilang. Ya kan, harusnya kan mereka sudah one step ahead. Sekarang kan balik ke zero. Nah kan pertanyaannya, ini mau dilanjutkan nggak? Karena ini yang one step ini kan akan baru bisa jalan kepada step kedua. Dia bisa berhubungan dengan dunia luar dengan gampang. Dia ingin berjualan tidak melalui tengkulak. Dia bisa belajar untuk kuliah. Nah, saya bilang di dapil saya bahwa
Kalau saya terpilih tuh, saya tidak punya janji yang muluk-muluk, tapi saya ingin supaya misalkan tiap-tiap desa yang saya datangi itu menghitung ada berapa orang sarjana sih di sana. Kalau dulu orang Batak itu harus pergi merantau, karena itu adalah satu kebanggaan. Harus pergi ke Jawa, cita-citanya ke Jakarta. Tapi sekarang saya bertemu dengan seorang penenun misalkan di Tarutung, yang dia sambil bertenun dia bilang dia ingin kuliah. Saya bilang boleh, saya akan bantu. Masuk ke UT, Universitas Terbuka. Waktu saya menemani ayahnya Joshua, Pak Samuel itu di wisudanya Joshua, saya bilang ini orang sudah meninggal. Joshua itu sudah dikubur. Tapi dia masih mempersembahkan ijazah kepada orang tuanya. Artinya orang yang sudah mati pun menunjukkan dia kerja sebagai polisi, dia mati terbunuh, tapi dia selesaikan kuliahnya di tengah kesibukan. Nah, UT ini adalah pintu untuk membawa mereka keluar dari satu kebodohan dulu dan kemiskinan, ya kan? Bukan kebodohan bahwa tidak punya kecerdasan, tetapi ketinggalan informasi bahwa mereka punya hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya kalau ada akses, ya dong, terhadap Universitas Terbuka. Nah itu yang saya bilang, saya akan bantu bisa dihitung. Misalkan ada sarjana ini sekarang 2 harusnya jadi 4 jadi 16. Harus seperti deret ukur, sehingga dalam 5 tahun duduk itu bisa ketahuan. Karena 2 orang ini nanti bisa menyekolahkan 2 orang lagi. Iya kan? Dan itu menjadi seperti lingkaran kebaikan atau kebajikan yang akan membawa kepada keluarnya mereka dari kemiskinan. Nah itu kalau tidak terjadi selama berpuluh tahun, kan ada yang salah. Kan dulu tahun 70-an masih begitu rumahnya, kok sekarang masih sama. Ada apa gitu loh Bang. Memang Sumatera itu apalagi Sumut tuh jauh sekali dibandingkan dengan Jawa, ya kan. Tidak ada donor yang mau nyumbang ke sana, belum ada. Kecuali Danau Toba mungkin, tapi kan kita bicara soal pedalaman. Belum ada investor yang memang tertarik untuk ke sana. Itu juga mempengaruhi kemajuan. Saya pikir inilah gunanya ya para caleg-caleg yang turun itu untuk pulang bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh, list masalah ya. Inventarisasi masalah. Tidak semua bisa dipecahkan, tidak semua ada solusinya. Tetapi apa yang bisa dilakukan dalam lingkup kuasa partai yang baru ini, PSI ya kan, dan secara struktur mungkin setelah kita bisa memperbaiki maka pertolongan bisa jadi lebih banyak gitu loh Bang. Kalau saya sih pikir soal kesehatan dan pendidikan itu memang menjadi prioritas ya kan selama ini. Nah, banyak hal-hal yang melembutkan hati saya jadinya. Jadi ketika saya melaporkan itu karena mengalami ada tempat-tempat yang jauh yang saya datangi sampai 3 kali gitu. Artinya sama yang seperti Bro Andi bilang, kalau di Jawa Tengah aja masih ada yang blind spot, apalagi di Sumut 2. Nah itu hal-hal yang menurut saya bisa kita lakukan sebagai partai ya. Sebagai partai kita bisa sumbangsi. Betul. Ya kan, misalkan air bersih gitu kita bisa lakukan. Saya ingin juga mengimplementasikan vetiver system supaya bencana hidrologi ini tidak terlalu masif, membuat rumah-rumah hilang, sawah-sawah hancur. Ada tindakan prevention yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan anak-anak muda yang di PSI. Ya kan, melalui jalur partai. Seandainya kita duduk di legislatif bisa melalui kebijakan-kebijakan, sebenarnya kan itu sebetulnya tujuannya itu. Advantage-nya dari menjadi caleg. Orang bilang wah capek, habis tenaga, habis uang, habis pikiran. Oh iya itu kan pastilah. Tapi kalau saya ngelihatnya sih banyak sekali sisi positifnya gitu, apalagi untuk pengembangan dari PSI. Ya jadi begini, kalau kita lihat kan memang efek positif dari perkembangan ekonomi di satu daerah itu kan kadang-kadang tidak punya dampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Misalnya ambil contoh, Inang. Kalau kita sekarang kita enak ya bisa lewat jalan tol. Betul. Dari Balikpapan ke Samarinda. Betul. Atau ke daerah-daerah ada tol misalnya. Tapi kalau sebelum ada tol, kita jalan dari Balikpapan ke Samarinda,
itu orang membuang air besar atau BAB atau apa mandi masih di sungai. Dengan air kan udah pasti kotor. Betul. Padahal sementara di sebelah sungai yang begitu besar, Mahakam atau apa, Ada itu jalan. batu bara, nikel dibawa dari situ kemana-mana kan, batu bara kalau Kalimantan ya. Bayangkan jutaan ton itu lewat di situ, tapi nasib masyarakat di sini tetap nggak punya kamar mandi, nggak punya WC, nggak punya apa. Itu yang maksud saya. Bahwa hal-hal seperti ini kok bisa terjadi. Kesenjangan ya. Katakanlah oke, pemerintah apakah kekurangan dana atau apa. Tapi kan orang-orang yang memang mereka mendapatkan untung menjadi orang terkaya di Indonesia ini karena punya batu bara, harusnya kan punya perhatian. Apa sih yang gua bisa kasih sumbang? Ya kan? Kadang-kadang orang dengan penghasilan katakanlah 1 bulan 500 juta masih ingin berbuat sesuatu. Ini bayangkan aja, ratusan miliar keuntungannya hanya lewat gitu ya. Lewat begitu aja, tapi tidak ada perhatian untuk masyarakat di lingkungan situ misalnya. Nah ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, menurut saya bahwa harus dibuat satu gerakan. Kemarin itu kan Bro Jeffrey, Gofrian itu ngomong di sini juga bahwa bagaimana membangun satu kekuatan politik yang itu memang betul-betul mengikat dari pusat sampai ke bawah, tidak lepas lagi. Artinya begini. Barisan nasional ya. Barisan nasional misalnya. Ya kalau di sini memang ada barisan nasional, di daerah ada barisan nasional, mulai dari provinsi kabupaten itu kan diharapkan diharapkan supaya memang ini kerja pusat dengan daerah ini ada basisnya, ada sinkron gitu kan, sinkronisasinya tuh ada. Nah, bagaimana ini upaya ini untuk dibangun? Ini memang kesadaran politik dari elit politik itu sendiri kan gitu. Iya. Kalau saya lihat sih di PSI itu cukup sehat ya, Pak. Ini salah satu dari petinggi juga yang memberikan contoh, bukan hanya turun dan paham terhadap masalah masyarakat, tetapi juga kita kan yang tua ini juga belajar dari yang muda. Kalau orang bilang, oh ada Idang di sana sebagai Dewan Penasehat, apakah akan hanya memberikan pelajaran kepada yang muda? Tapi kalau saya lihat sih sebaliknya, saya juga banyak belajar dari yang muda-muda ini ya kan. Karena selain mereka lebih paham soal masalah yang sebenarnya, itu juga kita mesti punya barisan Mawar Muda Indonesia misalkan yang tahu apa masalah di tiap-tiap dapil itu. Kan kita meningkat secara pesat nih dari kabupaten, dari provinsi. Saya pikir mudah-mudahan kita lolos ya. Tadi kita juga optimis bahwa kita akan lolos. Nah, orang kan bisa tanya, apakah ada yang siap menerima kemenangan atau menerima kekalahan? Saya pikir di PSI kita siap dua-dua. Itu judul di Unpacking itu. Oh ya. Siap menang, siap kalah ya, Bang. Oh ya, menang dan kalah itu ada bukunya Sultan Takdir Ali Sahbana tuh, menang dan kalah. Artinya dua-dua hanya judulnya giliran. Kemarin itu adalah Barisan Nasional. Barisan Nasional Untuk Indonesia Maju. Kader PSI harus siap kalah dan menang. Terus di bawahnya tambah lagi, Grace Natali jangan menangis. Karena itu ucapannya Bro JG sendiri yang mengatakan Grace waktu itu pernah kalah tahun lalu, periode lalu dia nangis-nangis karena dapat 1,89. Nah, jadi perjuangan ya memang. Betul. Nangis itu bukan berarti menyerah, bukan sedih dalam pengertian. Bukan, ini kan artinya ekspresi. Manusiawi kok. Manusiawi. Kalau saya jadi Sis Grace juga saya mungkin akan akan nangis dan nggak ada yang salah dengan nangis. Saya pikir saya pikir kita punya Big Bro yang sangat memahami yang sangat memahami apa sih dinamika anak muda dan memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Banyak menangis itu bagus. Tapi yang paling bahaya kalau tidak bisa menangis. Wah, itu udah jadi zombie ya. Banyak orang kan gitu. Psikopat. Ya, sesedih gitu ya. Sadis apapun yang dia alami melihat orang yang dilakukan secara sadis dia nggak ada tersentuh. Biasa tuh orang kehilangan empati. Orang pisah lehernya sama badan kan biasa. Ya kan? Misalnya.
karena pembunuhan atau apa. Itu ada orang-orang seperti itu. Itu yang bahaya. Kalau orang gampang terharu melihat sesuatu dan mereka sedih menangis, itu bagus. Bahkan di dalam agama, kamu meneteskan satu air mata karena kamu karena kamu merasa betapa dosanya saya kepada Tuhan. Nah, itu tetesan air mata itu memang bisa menghapus dosa. Kan gitu. Filosofi air mata Jadi kalau tidak bisa keluar air mata tuh kita bertanya nih. Bahaya masih punya hati nggak? Coba dibuka-buka lagi tuh. Dia punya dadanya. Jangan-jangan nggak punya lagi, tinggal besi di dalam. Itu. Nah, jadi tentu kalau kita lihat mengenai perjuangan PSI ini, saya prihatinnya begini, bukan prihatin sih, kita ngapain prihatin ya kan, tetapi kan sudah berjuang begitu lelah juga ya, dengan orang seperti Inang ini bukan sendiri, kawan-kawan yang lain di dapil-dapil lain juga berjuang luar biasa untuk mendapatkan kursi, untuk menang kan. Nah kemudian kondisinya yang kita lihat sekarang belum tembus 4%. Itu saja sudah dicurigai macam-macam. Nah, itu dia, Pak. Nah, ini kan problem gitu loh. Dan yang mencurigai ini kadang-kadang partai-partai yang sudah lolos. Dia sudah lolos, sudah dapat kursi, sudah apa, justru dia nih. Nah, ini kira-kira ini sebabnya apa ini Bung Andi ini? Saya menduga ya Bang ya, jangan-jangan mereka yang menuduh PSI sedang mempersiapkan satu kecurangan ini adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan kecurangan sebelumnya, sehingga mereka melihat orang lain itu akan melakukan hal seperti dirinya. Dan dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan itu. Dan karena itu dia berulang-ulang kata dia, dan kemudian dia melihat artinya orang ini juga bisa, padahal tidak semua orang sama seperti dirinya. Jadi sekali lagi kepada mereka yang melontarkan tuduhan-tuduhan semacam itu, ya kita bilang ini jangan-jangan ya memang mereka sudah terbiasa main curang. Sehingga mereka tahu caranya, mereka tahu bagaimana mempermainkan itu, dan bahwa mereka pernah melakukan itu. Karena saya pikir dalam hal ini nyambung yang dikatakan oleh Bro Andi, bahwa kecurangan-kecurangan yang digembar-gemborkan itu kan, kalau kita menemukan ini dari Pilpres, kita menemukan dari pasal-pasal yang berbeda. Tapi kan legislatif ini sebuah permainan yang luar biasa istimewa dan nggak sama, ya kan? Jadi kecurangan yang ada di Pilpres itu berbeda dengan apa yang disebut, kita tidak menyebutkan kecurangan, kita hanya melihat bahwa ini ada sistem yang masih harus dibenahi sehingga harus dikawal dengan ketat, ya kan? Karena kita bicara apa sih di Pileg ini? Kita bicara soal ada orang yang tidak pernah terdengar namanya, tidak pernah turun, tapi kemudian suaranya ada puluhan ribu atau ratusan ribu, kan itu juga bisa dianalisis gitu loh. Bisa dianalisis sebetulnya kalau kita mau lebih dalam ya. Kita tidak usah bicara kecurangan, kita bicara soal memperbaiki sistem, ya kan? Siapa? Kenapa dia mendapat suara terbanyak? Dari mana suaranya? Dari kecamatan mana? Lalu juga demografi pemilihnya, kan dari situ ketahuan. Nah, saya tuh sebetulnya berbahagia ya bisa ikut di Pileg ini melalui PSI, karena apapun yang didapat suara PSI itu adalah suara murni. Saya bisa mengatakan itu karena dari awal ketika nyalek juga tidak boleh tidak ada mahar itu dulu ya. Lalu juga tidak boleh membeli suara. Tidak ada money politik. Banyak orang yang menyindir kenapa begitu banyak baliho, kenapa nggak dipakai untuk beli suara saja. Nah, itu kan sebetulnya pragmatisme yang berbahaya ya bagi demokrasi, ketika satu suara itu seperti lelang jadinya. Ya kan, saya juga tidak buta bahwa itu terjadi di tempat kita. Kita tidak mengatakan bahwa yang menang itu pasti membeli suara ya. Namun realita di lapangan itu adalah kita tuh dicemooh, ngapain sih PSI pasang baliho, mendingan duitnya dipakai aja buat kasih saya supaya saya bisa memilih gitu. Nah, saya bilang ya kalau nggak milih saya kan Bapak dan Ibu yang rugi sebetulnya. Kenapa? Karena saya bukan hanya datang untuk kasih uang atau kasih sembako lalu pergi, tapi saya ingin maju bersama-sama, ingin melihat apa sih yang terjadi 5 tahun setelah duduk.
Sebetulnya kan setiap abang juga pernah jadi anggota parlemen kok. Abang kan pasti pengen lihat, oh saya dulu menang dari Aceh, saya pengen tahu ada perbaikan nggak di tempat yang saya menjadi dapil. Nah, saya pikir apapun hasil dari suara yang didapat oleh PSI itu adalah suara murni ya, suara murni yang berasal dari perjuangan dan konstituen yang mencoblos atau memilih ya, baik caleg ataupun partai itu dengan hati yang murni tanpa ada bayaran atau embel-embel di samping itu. Kalau menurut saya itu suara yang betul-betul ya asli, suaranya tuh suara asli murni gitu loh, Bro Andi. Ya kan? Ya, jadi memang yang pengalaman untuk kalaupun mau bermain curang, yang berpengalaman itu ya yang sudah lama berada di parlemen. Oh gitu ya Bang ya? Nah, ya mereka udah tahu cara mainnya. Iya, itu dia yang saya bilang. Nah, makanya tidak semua ya, tidak semua. Tapi makanya incumbent itu sering lebih banyak persentasenya yang terpilih. Terpilih kembali. Walaupun tidak semua lah. Orang misalnya satu contoh, orang sekelas Puan Maharani ngapain main-main kayak begini? Dia udah tahu kok, udah dikenal ya kan, ya tahulah cucu Soekarno, anak Megawati, ketua PDIP. Profilnya sangat kuat. Udah kuat gitu kan. Nah, misalnya siapa lagi yang kita lihat anaknya Erlangga Hartarto misalnya, atau ada lagi yang maju model di ada Padlizon, ada kan orang-orang seperti ini memang nggak, menurut saya tidak perlu lagi main curang, mereka sudah dikenal. Tapi kan pada level-level di bawah itu, untuk supaya mendapat 2 kursi, 3 kursi bisa aja melakukan hal apa saja gitu. Ya, jadi nggak usahlah kita ini menuduh si A curang, si B curang. Pada prinsipnya di setiap partai itu ada kecurangan, ya kan? Katakanlah, oh mungkin PSI yang lebih kecil karena perannya masih kecil. Tetapi kalau kita lihat partai-partai besar, ada yang tidak pernah datang ke dapil terpilih kok. Bagaimana? Banyak. Nggak pernah datang ke dapil. Betul bang. Cuman kalaupun datang ke dapil duduk di hotel. Betul ya kan? Tidak ke konstituen, tapi terpilih. Rakyat juga nggak kenal. Kenal. Nah, ini, tapi terpilih betul. Nah inilah. Jadi tidak usah bangun narasi sana curang sini curang. Kita koreksi diri sendiri aja. Sama-sama kita kawal aja. Kan proses rekapitulasi ini masih berlangsung. Kita bisa awasi, kita bisa protes kalau memang ada kecurangan. Saya justru ingin mengkritik bang, misalnya adanya gerakan sejumlah pihak, termasuk juga kandidat presiden yang ingin menggelontorkan atau menggulirkan hak angket di DPR untuk memprotes apa yang dia sebut sebagai kecurangan pemilu. Jadi ini kan menurut saya sangat tidak tepat, sangat keliru, bahkan ngawur bang. Karena yang namanya kecurangan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan pemilu. Ada jalurnya. Kita bisa protes ke Bawaslu, kemudian kita bisa awasi atau lapor ke KPU, kita bisa ke Mahkamah Konstitusi dan atau ke DKPP. Jadi mekanismenya harusnya di sana kalau memang ada kecurangan. Tinggal bawa bukti kecurangan, datang ke Bawaslu, serahkan, datang ke DKPP atau bahkan ke MK nanti kalau misalnya hasilnya ada misal dianggap ada kecurangan. Tapi ini langsung lompat ke parlemen menggulirkan hak angket. Jadi ini justru memperlihatkan menurut saya satu sikap yang pertama asal tuduh curang padahal nggak punya bukti. Yang kedua tidak siap kalah tadi bang. Ini panik. Yang ketiga salah prosedur. Orang panik itu apa aja dilakukan, nggak lihat prosedur lagi. Betul. Ya kan, orang panik, ya kan. Orang panik itu kan seperti orang yang nggak bisa bunuh orang akhirnya bunuh diri. Hak angketnya lucu banget bang Suplan bilang gitu karena apapun hasil dari angket jadi atau tidak jadi, harusnya sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang dihasilkan oleh parlemen itu tidak akan bisa menegasikan hasil pemilu. Nggak bisa menggagalkan itu. Nggak bisa, itu kan tidak relevan namanya. Jadi untuk apa gitu loh? Ya namanya bikin orang usaha. Panas rakyat, bikin panas orang usaha. Ya, kalau nggak ada gitu kan habis bahannya. Apalagi bahan yang mau dilontarkan, yang mau disampaikan, kecuali itu. Tapi wakilnya untungnya tidak mau untuk menggunakan hak angket. Ini menarik juga dia kan, ada perbedaan. Hukum. Betul. Pak Mahfud ini kan ngerti hukumnya gimana. Apa urusannya kecurangan pemilu dikaitkan dengan angket. Satu adalah proses hukum, satu proses politik. Ini nggak matching. Jaka sembung Jadi sama sekali nggak relevan. Ya udahlah, kita yang gini-gini
nanti mereka cari alasan lagi yang lain. Iya. Hak angket nggak mungkin, cari apa lagi? Kalau hak angket nggak mungkin, interpelasi terpaksa, katanya mulai ada kalimat itu Bang. sama aja nggak bisa. Betul. Nanti akhirnya naik angkot. Dari angket jadi angkot. Iya. Oke, kita udah hampir 1 jam, Inang. Iya. Nggak kerasa. Atau Inang masih ada kira-kira? Iya, kalau saya sih ingin melihat bahwa dalam hal ini bukan hanya saya secara pribadi ya Bang ya, yang mendapat pengalaman, tapi juga harus diakui bahwa PSI memberikan warna yang baru ya. Selain juga ada banyak cemoohan dan juga hinaan terhadap apa yang kami pilih siapa ketua umum kami, tetapi juga dalam hal itu juga nggak bisa dipungkiri bahwa itu seperti magnet, ya kan, yang muda-muda yang kemudian ikut dalam login, lalu juga ingin ikut dalam politik, lalu juga himbauan bahwa relawan itu seharusnya berpolitik saja. Artinya rasa alergi terhadap politik yang selama ini dianggap kotor, lalu juga tidak menarik bagi anak-anak muda, itu trennya sudah berubah. Ya kan, datangnya Kaesang sebagai ketua umum, lalu juga ada Gibran yang menjadi wakil presiden. Itu dua fenomena yang membuat kegairahan dari anak-anak muda itu secara masif terlihat. Iya kan? Saya pikir itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa ini benar-benar pemilu yang riang gembira ya kan? Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret. Artinya Kadrun, iya. Kadrun ada tapi di sana di Timur Tengah nggak ada, nggak masuk ke sini ya. Kita kan harus membandingkan itu dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi menurut saya itu, saya merasakan gitu di TPS tuh nggak ada lagi yang muka-muka sangar, yang muka perang gitu, nggak ada lagi sama sekali. Bahwa ini adalah proses berdemokrasi yang harus kita hargai, dan saya tentu saja dari PSI merasa bahwa betul kok, kita turun ke bawah, PSI itu memberikan warna baru. Kalau kita datang gitu kan orang selalu nanyanya wani piro gitu. Saya nggak wani piro-piro gitu, tapi ini warna ini memberi satu kegairahan baru, ya kan. Lepas dari nanti kita lolos atau tidak, cross my finger, mudah-mudahan lolos. Artinya warna ini yang harus dijaga. Ya kan Bang, anak-anak muda, mawar-mawar muda ini harus ada di seluruh Indonesia, dan ini orang-orang seperti Andi Budiman, ya kan, ada Grace Natali, ada Dede, ada Uki, ada Valdo, ada orang-orang hebat lah, Isyana yang akan maju. Sebut juga Sheryl. Ada Sheryl. Perempuan muda ya. Iya, ada anak saya Kevin yang tadinya corporate, Kevin Ibrahim tadinya corporate berani maju. Artinya kita benar-benar memberikan encouragement itu secara luar biasa. Kalau saya ditaruh untuk nyalek itu kan sama juga menambah warna, bahwa anak muda juga kok ada yang tua, ada saya, ada Helmi Yahya, ada Ade Armando, ada Pak Toto Lusida, ada saling memperkuat. Jadi gitu ya. Betul. Ya, kita gampang ya kalau mau lihat ya, ini juga yang tadi belum disebut mungkin adalah Raja Juli Antoni ya. Jadi Raja Juli Antoni. Kalau kita lihat bagaimana seorang Raja Juli Antoni ini kan satu-satunya perwakilan kita di kabinet Bang. Ini kabinet atau kementerian ATR BPN ini salah satu kementerian paling sukses di pemerintahan sekarang, karena seluruh target dari Pak Jokowi untuk pembagian sertifikat itu hampir tuntas sekarang. Dalam waktu hanya 2 tahun. Sebelumnya 1 tahun itu mereka hanya bisa menyelesaikan pembagian sertifikat 50.000. Ini dalam 2 tahun mereka sekarang sudah hampir 120 juta. Jadi naiknya beribu-ribu kali lipat. Kerja keras, saya tahu betul. Kerja keras dia untuk menuntaskan tugas dari presiden. Jadi sekali lagi kita kalau diberi kesempatan seperti yang kita lakukan di Jakarta, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan memang itulah tujuan atau niat kita masuk ke politik kan. Ingin menjadikan politik ini ya seperti arena profesional. Kebanyakan kita backgroundnya profesional Bang. Jadi kalau misalnya ada tugas, kalau kerja ada tugas, ada target dan lain sebagainya. Di politik juga kita harus memperlakukan tugas politik kita itu dengan hal yang sama, dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama. Jadi sekali lagi saya atau kami di PSI optimis kita masih akan bisa lolos, kita akan lolos ke parlemen. Kemudian
sekarang kami akan mengawal suara. Mengawal suara itu adalah hak konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada satupun suara yang hilang. Kami juga akan terus memastikan bahwa apa yang akan kami kerjakan ini akan terus tumbuh. Karena sekarang sudah mulai terlihat yang jumlah anggota parlemen lokal kita juga bertambah sangat signifikan, Bang. Baik di DPRD tingkat provinsi maupun dulu di kan kota. Cuman 100 ya, 100 berapa dulu? 73, Bang. 73. Ya. Sekarang mungkin ya, ini kayak misalnya terakhir saya dengar di NTT itu kita sudah ada 41 minimal. Kursi. Katanya hampir 500 ya. Mungkin, saya nggak tahu mungkin, tapi ini akan berkali-kali lipat. Jadi kemungkinan juga misalnya kalau diberi kesempatan di tempat-tempat yang kita cukup kuat punya satu fraksi, mungkin dalam pilkada di bulan September ini akan muncul kandidat dari PSI, Bang. Jadi sekali lagi ini adalah harapan baru, kita ingin melihat sesuatu yang baru di politik karena kata orang kan kalau kita DKI kan cukup besar. DKI akan cukup besar juga, akan ada pilkada juga, Bang. Jadi ini akan seru permainannya. Jadi kalau ada PSI itu akan seru. Seperti di Jakarta akan lebih seru lah gitu ya. Akan lebih menarik permainannya. Kita berharap itu akan kita pindahkan ke Senayan. Jadi doakan, Bang. Insya Allah. PSI akan lolos ke Senayan. Bang. Ya, kalau saya melihat begini. Berjuang sudah, segala macam sudah. Lolos kita bersyukur. Nggak lolos ya kita juga bersyukur. Mungkin ada hal yang lebih positif buat kita. Tetapi yang perlu disyukuri betul kan sudah menambah hampir 300% anggota DPR di kota, provinsi, kabupaten. Itu potensi luar biasa. Politik ini kan jangan kita lihat hanya ada di pusat. Orang lupa bahwa politik lokal itu sangat penting untuk menentukan 2029 nanti. Itu kuncinya. Ya, kalau PSI bisa membangun kekuatan politik di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi, saya yakin 2029 itu lebih mudah. Akan lebih kuat. Lebih kuat. Dan yang paling penting kan aspirasi anak muda, ya aktivis-aktivis yang memang ingin perubahan betul, bukan perubahan dalam slogan ya, perubahan substantif. Mudah-mudahan PSI bisa melakukan itu. Amin. Baik, Inang lebih baik dan anak-anak Andi, muda. terima kasih banyak Bung Andi. Terima kasih ya atas kedatangannya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang.